Muhammad Ainun Najib, atau biasa dikenal dengan MH Ainun Najib, atau Cak Nun atau Mbah Nun. Lahir di Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 27 Mei tahun 1953. Adalah seorang tokoh intelektual Muslim Indonesia. Beliau menyampaikan gagasan pemikiran, dan kritik-kritiknya dalam berbagai bentuk antara lain, puisi, esai, cerpen, film, drama, lagu, seminar, ceramah, dan tayangan video. Cak Nun menggunakan beragam media komunikasi, dari cetak hingga digital, dan sangat produktif dalam berkarya. Ragam, dan cakupan tema pemikiran, ilmu, dan kegiatan Cak Nun sangat luas, seperti dalam bidang sastra, teater, tafsir, tasawuf, musik, filsafat, pendidikan, kesehatan, Islam, dan lain-lain. Selain penulis, Cak Nun juga dikenal sebagai seniman, budayawan, penyair, cendekiawan, ilmuwan, sastrawan, aktivis pekerja sosial, pemikir, dan kita sebut juga seorang kiai. Banyak orang mengatakan Cak Nun adalah manusia multidimensi. Menjelang kejatuhan pemerintahan Soeharto, Cak Nun merupakan salah satu tokoh yang diundang ke Istana Merdeka untuk dimintakan nasihatnya, yang kemudian celetukannya diadopsi oleh Soeharto berbunyi, "Ora dadi presiden ora pateken." Setelah reformasi 1998, Cak Nun bersama Kiai Kanjeng memfokuskan berkegiatan bersama masyarakat di pelosok Indonesia. Aktivitasnya berjalan terus dengan menginisiasi masyarakat Maya, yang berkembang di seluruh negeri Indonesia hingga mancanegara. Cak Nun bersama Kiai Kanjeng dan masyarakat Maya, mengajak untuk membuka yang sebelumnya belum pernah dibuka. Memandang, merumuskan dan mengelola dengan prinsip, dan formula yang sebelumnya belum pernah ditemukan dan dipergunakan. Paman Cak Nun, adik ayahnya, yaitu almarhum Kiai Haji Hashim Latif, adalah seorang pendiri Pertanu atau Persatuan Tani dan Nelayan NU, Ketua PWNU Jawa Timur, Wakil Ketua PBNU, Wakil Rais Syuriah PBNU, dan Mustasyar PBNU yang juga mendirikan Yayasan Pendidikan Marif atau YPM di sepanjang Sidoarjo. Dari garis ayah, Cak Nun bersaudara dengan aktivis masyarakat miskin kota yaitu Wardah Hafiz dan Ali Fikri yang masih sepupu ayah Cak Nun. Dari garis ayahnya ini, kakek buyut Cak Nun, yaitu Imam Zahid, adalah murid Syekhona Kholil Bangkalan bersama dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Romli Tamim. Pendidikan formal Cak Nun dimulai dari sekolah dasar di desanya. Karena semenjak kecil beliau sangat peka atas segala bentuk ketidakadilan, beliau sempat dianggap bermasalah oleh para guru karena memprotes dan menendang guru yang dianggapnya tak berlaku adil. Suatu ketika ada guru terlambat mengajar, dan Cak Nun memprotesnya. Karena sebelumnya Cak Nun pernah terlambat masuk sekolah dan dihukum berdiri di depan kelas, sampai pelajaran usai. Hukuman itu ia jalani sebagai konsekuensi kesalahannya. Dan itu merupakan aturan sekolah. Maka tatkala ada guru terlambat, menurut Cak Nun aturan yang sama harus diberlakukan. Dan ujungnya, ia keluar dari SD yang dianggapnya menerapkan aturan yang tidak adil itu. Kemudian oleh ayahnya, ia dikirim ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Pada masa tahun ketiganya di Gontor, Cak Nun sempat menggugat kebijakan pihak keamanan pondok yang dianggapnya tidak berlaku adil. Ia pun memimpin demonstrasi bersama santri-santri lain sebagai bentuk protes. Namun protes itu berujung pada dikeluarkannya Cak Nun dari pondok. Meskipun hanya 2,5 tahun di sana, Gontor memberikan kesan mendalam baginya. Budaya santri mengakar kuat dalam dirinya sehingga ia memiliki disiplin pesantren. Kemudian ia pindah ke Yogyakarta, melanjutkan sekolah di SMP Muhammadiyah 4, dan selanjutnya tamat SMA Muhammadiyah 1, bersama dengan teman karibnya, Busro Mukodas. Usai SMA, Cak Nun diterima di Fakultas Ekonomi UGM. Di kampus biru ini, beliau bertahan hanya 1 semester, atau tepatnya 4 bulan saja.
Sebenarnya ia juga diterima di Fakultas Filsafat UGM namun tidak mendaftar ulang. Istrinya, Novia Kolopaking, dikenal sebagai seniman film, panggung, serta penyanyi. Bersama Novia, ia dikaruniai 4 anak, yaitu Ainaya Al-Fatihah, meninggal di dalam kandungan, Akiela Fadia Haya, Jembar Tahta Aunilah, dan Anayaullah Rampak Mayesa. Sabrang Mowo Damar Panuluh, adalah salah satu putranya dari istri pertamanya yang dikenal sebagai vokalis dalam grup band Leto. Pada akhir tahun 1969, ketika masih SMA, Cak Nun memulai proses kreatifnya dengan hidup menggelandang di Malioboro, Yogyakarta selama 5 tahun hingga 1975. Kala itu, Malioboro menjadi tempat bertemu para aktivis mahasiswa, sastrawan, dan seniman Yogyakarta. Malioboro menjadi salah satu poros dalam jalur bulak sumur Malioboro Gampingan yang menandakan dialektika intelektual sastra seni rupa. Di Malioboro ini, Cak Nun bergabung dengan PSK atau Persada Studi Club, sebuah ruang studi sastra bagi penyair muda Yogyakarta yang diasuh oleh Umbu Landu Paranggi, seorang sufi yang hidupnya misterius. Banyak yang mengatakan pertemuan dengan Umbu memberikan pengaruh dalam perjalanan hidup Cak Nun selanjutnya. PSK, yang didirikan tahun 1969 dan aktif hingga 1977, telah melahirkan sejumlah sastrawan terkemuka Indonesia, di antaranya Teguh Ranu Sastra Asmara, Iman Budi Santosa, Ragil Suwarna Pragolapati, Linus Suryadi AG, Kori Layun Rampan, dan Cak Nun sendiri. Keberadaan PSK tidak dapat dipisahkan dari Mingguan Pelopor Yogya. Kehidupan di PSK, di bawah asuhan Umbu, memang menuntut setiap penyair mudanya untuk berpacu setiap saat dengan kehidupan puisi. Dan ketika di PSK, Cak Nun termasuk yang produktif menghasilkan karya sehingga di usia yang masih belia, belum genap 17 tahun, beliau sudah mendapatkan legitimasi sebagai penyair dan disematkan sebagai penyair garda depan yang dimiliki Yogyakarta. Semasa di Malioboro ini, Cak Nun yang masih SMA sering bolos sekolah karena asyik dengan dunia sastra. Beliau pernah membolos hampir 40 hari dalam satu semester. Ini yang membuat dia mulai tidak disukai guru-gurunya, ditambah rambutnya gondrong yang dianggap melanggar peraturan sekolah. Tapi ia mengatakan bahwa dirinya lebih suka mencari hal-hal yang belum diketahuinya namun tidak didapatkannya di sekolah. Masih dalam masa berproses bersama PSK di bidang sastra, Cak Nun juga aktif dalam dunia jurnalistik dan kepenulisan, tahun 1973 sampai 1976. Sebagai wartawan serta redaktur beberapa rubrik di harian masa kini Yogyakarta, seperti Seni Budaya, Kriminalitas, dan Universitaria, beliau pun menjadi redaktur tamu di harian Bernas selama 3 bulan. Pada usia 24 sampai 25 tahun atau tahun 1977 sampai tahun 1978, kualitas esai-esai Cak Nun sudah diakui publik dan diterima harian Kompas. Pada 1981 saat usia Cak Nun 28 tahun, majalah Tempo telah menerima tulisan kolom-kolomnya dan beliau menjadi kolumnis termuda majalah itu. 5 tahun dari tahun 1970 sampai tahun 1975 Cak Nun menggeluti dunia kewartawanan. Berbeda dengan wartawan modern dalam mendefinisikan peran dan tugasnya sebagai penyiar berita, Cak Nun memiliki prinsip kewartawanan yang niscaya berhubungan dengan transendensi. Cak Nun menjelaskannya sebagai berikut. Sekurang-kurangnya para wartawan adalah jari jemari Al-Habir, yang maha mengabarkan. Para wartawan menyayangi dinamika komunikasi masyarakat, Ar-Rahman. Mereka memperdalam cinta kemasyarakatannya itu, Ar-Rahim. Mereka memelihara kejujuran, kesucian, dan objektivitas setiap huruf yang diketiknya, Al-Qudus. Mereka berkeliling ronda menyelamatkan transparansi silaturahmi, As-Salam. Mereka mengamankan informasi, Al-Mukmin. Mereka mengemban tugas untuk turut menjaga berlangsungnya keseimbangan nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan dalam kehidupan masyarakat, Al-Muhaimin. Mereka menggambar indahnya kehidupan dengan penanya, Al-Musawir.
serta berpuluh-puluh lagi peran Tuhan, yang didelegasikan kepada kaum jurnalis atau para wartawan. Musik dan puisi. Pada tahun-tahun 1977 sampai tahun 1978, Cak Nun bergabung dengan Teater Dinasti yang didirikan oleh Fajar Suharno, Gajah Abioso, dan Tertib Suratmo. Pada masa itu, keterlibatan Cak Nun bersama Teater Dinasti, dan keikutsertaan Teater Dinasti bersama Cak Nun tidak bisa dipisahkan. Bersama Teater Dinasti, Cak Nun intensif mementaskan puisi dalam rentang perjalanan sejak 1978 sampai 1987. Beliau menggunakan bahasa Jawa, jalanan, dan ungkapan-ungkapan populer yang bersifat oral dan menimbulkan plesetan yang mendekonstruksi logika, makna, serta humor dalam puisi-puisinya, dan mengangkat masalah-masalah sosial. Karya-karyanya, bersama Teater Dinasti dianggap menjadi fenomena baru dalam pemanggungan puisi sehingga banyak dibicarakan oleh pengamat kesenian karena diiringi alunan musik dari seperangkat gamelan. Pada tanggal 8 Desember tahun 1980, Cak Nun dan Teater Dinasti mementaskan puisi di Teater Arena Taman Ismail Marzuki atau TIM yang berjudul Tuhan. Pembacaan puisi yang diiringi musik gamelan Jawa pada masa itu, merupakan bentuk musikalisasi puisi yang tidak lazim. Karena itu, Cak Nun menyebut pementasan seperti itu sebagai musik puisi, bukan musikalisasi puisi. Model pertunjukan demikian diakui Cak Nun sebagai terobosan dan merupakan strategi agar mendekatkan puisi kepada masyarakat di kampung-kampung. Hal ini lazim karena masyarakat pedesaan masih lekat dengan seni tradisi yang memposisikan gamelan Jawa sebagai instrumen utama. Gamelan, yang digunakan berbeda dengan gamelan pada umumnya, yaitu menggunakan besi, bukan kuningan. Pembacaan puisi dengan menggunakan gamelan besi oleh Cak Nun ini, adalah bentuk pembelaan dan perhatiannya pada golongan masyarakat kelas bawah. Konsep bunyi gamelan besi mewakili kelas bawah, dibanding gamelan kuningan dan perunggu yang mewakili golongan elit, bangsawan, ningrat, dan semacamnya. Pada masa-masa itu pula, proses kreatif Cak Nun dijalani juga bersama Ebit GAD yang kita kenal sebagai penyanyi. Eko Tunas adalah cerpenis dan penyair, dan Eha Kartanegara Jux seorang penulis. Keempat nama ini sering disebut juga 4E, MH, Ebit, Eko, Eha. Kelompok ini acap kali ngamen puisi di kampung-kampung dan kampus-kampus. Ebit GAD, sebelum menjadi penyanyi terkenal banyak belajar dari Cak Nun, dengan menyanyikan puisi karya Emily Dickinson, dan Cak Nun. MH Ainun Najib, dalam lokakarya Teater Rakyat tahun 1988. Di Teater Dinasti, Cak Nun berkolaborasi dengan Gajah Abioso, Fajar Suharno, Simon Het, Joko Kamto, dan Agus Istianto yang sangat produktif melahirkan ide-ide dan pemikirannya dalam puisi-puisi dan naskah-naskah drama, seperti Keajaiban Likpar pada 1980, Mas Dukun tahun 1982, Geger Wong Ngoyak Macan tahun 1989, dan Patung Kekasih pada tahun 1989. Penyatuan Cak Nun dan Teater Dinasti. Selain pembacaan puisi, melalui pertunjukan drama teater menyuguhkan keunikan tersendiri di awal tahun 1980-an, yang membuatnya semakin dikenal masyarakat sehingga banyak permintaan pementasan. Cak Nun juga diikutsertakan dalam lokakarya teater tahun 1980. Pada Philippine Educational Theater Association atau PETA, sebuah konsep teater yang mengusung nilai-nilai organisatoris, artistikal, dan orientatif di Manila, Filipina. Cak Nun, antara lain bersama Fred Wibowo dan Ariel Herianto, adalah peserta dari Indonesia Angkatan Pertama. Persinggungan Cak Nun dan kawan-kawan Teater Dinasti dengan metode teater pembebasan PETA di Filipina ini tampaknya memicu mereka memberikan berbagai kegiatan pendidikan politik kepada rakyat melalui teater sebagai wahana ekspresi spirit pembebasan. Teater Dinasti pada era itu merupakan pelopor yang konsen dalam menggarap konsep teater pendidikan. Bagian kedua. Iowa, Rotterdam, Berlin. PSK di masa aktifnya sering mengadakan kegiatan dialog sastra bersama Umar Khayyam,
dan sastrawan lainnya yang dipandang mapan di wilayah sastra nasional. Cak Nun dan Linus Suryadi AG dikenal memiliki kedekatan dengan beliau. Tahun 1981, Umar Khayyam merekomendasikan Cak Nun untuk mengikuti International Writing Program di Universitas Iowa, Amerika Serikat. Sebagai sastrawan, Cak Nun juga diundang dalam beberapa acara internasional. Tahun 1984, Cak Nun diundang untuk mengikuti The International Poetry Reading Festival di Rotterdam, Belanda. Seorang profesor di Universitas Leiden, menjadi anggota komite festival yang menentukan siapa saja yang layak diundang ke festival bergengsi itu. Disarankan kepada sang profesor oleh siswa Santoso, sahabat Cak Nun ketika aktif dalam diskusi di rumah almarhum Umar Khayyam, di Yogyakarta pada akhir era 70-an awal 80-an. Seorang MH Ainun Najib adalah sosok yang bisa diundang yang dianggap akan menghidupkan event itu. Berawal hanya diundang untuk mengisi festival keberadaan Cak Nun di Belanda, kemudian berlanjut. Profesor Ben White dari ISS, Institute of Social Studies di Den Haag, menyukai pemikiran Cak Nun sehingga didukung untuk berkegiatan di ISS Den Haag selama setahun. Cak Nun bisa kuliah, seminar, konferensi ke Berlin, kemana-mana, asalkan untuk mendukung imajinasinya menulis. Tulisan-tulisannya pada periode itu banyak dimuat di buku dari pojok sejarah. Tahun 1985, Cak Nun mengikuti Festival Horizonte 3, di Berlin, Jerman. Pada festival ini, beliau membacakan puisi-puisinya yang dipadukan dengan ayat-ayat Al-Quran. Seperti ketika di Rotterdam, Cak Nun juga kemudian menetap lama di Jerman. Tahun 1983, Cak Nun bersama Gus Dur dan rombongan berkunjung ke Utrecht. Mereka menginap di kediaman Adnan Buyung Nasution yang sedang studi. Di sini, Cak Nun bertemu dengan Pipit Rohiyat Kartawijaya, yang kemudian saling menemukan kecocokan pemikiran. Ketika berkelana di Jerman tahun 1985 itu, Cak Nun tinggal di rumah Pipit. Sebagian tulisan dalam buku dari pojok sejarah, juga ditulis di sana. Di Yogyakarta, seorang asli Mandar Sulawesi Barat, alumni APMD Yogyakarta yang kemudian menjadi pegawai negeri sipil yang suka sastra, bersahabat dengan Cak Nun. Namanya Ali Sahbana. Di kampungnya sekitar tahun 1983, di Tinambung, Ali Sahbana menghimpun puluhan anak muda yang setiap malam mangkal dan bernyanyi-nyanyi di pinggir jalan, liar dan suka mabuk-mabukan. Anak-anak muda yang tidak mampu sekolah dan kuliah itu dihimpun dalam sebuah komunitas yang diarahkan sebagai wahana pembinaan pengembangan seni budaya. Nama komunitas itu adalah Teater Flamboyan. Ali Sahbana membina mereka agar bisa terarah dan mempunyai prospek dalam hidupnya ke depan. Secara pelan dan bertahap, anak-anak muda liar dan suka mabuk-mabukan itu bisa terkendal. Salah satu cara beliau membangun mimpi mereka, adalah dengan mengenalkan beberapa orang pintarnya Indonesia ke mereka. Salah satunya yaitu Cak Nun. Setiap tulisan Cak Nun yang terbit di majalah terkemuka nasional, difotokopi sebanyak mungkin, dibagikan, dan malamnya didiskusikan sampai larut. Perlahan tumbuh rasa cinta anak-anak muda itu ke Cak Nun. Tidak satupun tulisannya yang ada di sejumlah media dilewatkan. Pada tahun 1987, atas inisiatif anak-anak muda itu, Cak Nun diundang ke Mandar. Beliau disambut dengan gembira. Selama di Mandar, beliau melakukan berbagai aktivitas. Memimpin langsung workshop teater, memandu anak-anak muda dalam diskusi dengan aneka topik, mandi ke Sungai Mandar, sambil menantang anak-anak Mandar berlomba menyelam. Tidak hanya bagi anak-anak muda ini, kedatangan Cak Nun juga punya arti besar bagi masyarakat Tinambung. Ketika itu, Tinambung sedang mengalami kemarau panjang. Cak Nun lalu mengajak masyarakat bersama-sama sholat minta hujan. Begitu rampung salat, hujan turun dengan lebatnya. Dan Cak Nun dianggap membuat keajaiban hingga banyak orang-orang tua mendatanginya di penginapan untuk meminta berkah doa dan pengobatan. Itulah salah satu cerita tentang Cak Nun di Tinambung, mungkin masih banyak yang lain yang tidak tertulis di media. Tanggal 23–26 April tahun 1989,
Cak Nun datang kembali ke Tinambung bersama Nevi Budianto untuk kembali mengadakan workshop teater. Kegiatan ini juga diikuti pemuda-pemuda sekitar Tinambung, Polewali, Wonorejo, dan Campalagian. Cak Nun pun sering ke Mandar pada tahun-tahun berikutnya, hingga terjalin hubungan persaudaraan yang sangat kuat antara mereka. Cak Nun didaulat sebagai orang Mandar, yang lahir di Jombang oleh tokoh-tokoh masyarakat Mandar yang berhimpun di Yayasan Sipa Mandar. Cak Nun juga menjadi dekat dengan tokoh Mandar, yaitu Baharudin Lopa, dan Bunda Camana. Pada tahun 2011, bertempat di Gedung Cak Durasim, di Surabaya, Cak Nun bersama komunitas Mayah memberikan gelar Mayah, dan Mayah Syahadah kepada mereka yang mengukuhkan 5 prinsip nilai-nilai kehidupan, sejati, ketulusan, keaslian, kesetiaan, ketulusan. 2 dari 12 penerima tersebut adalah orang Mandar yaitu, Ali Sahbana dan Bunda Camana. Kedekatannya dengan masyarakat Mandar, membuat Cak Nun diminta memediasi pertemuan pejuang pembentukan Sulawesi Barat dengan Gus Dur, yang ketika itu menjadi presiden. Dengan terlibatnya Cak Nun, masyarakat Mandar yakin perjuangan pembentukan Sulawesi Barat yang sudah lama diupayakan akan membuahkan hasil. Akhirnya September tahun 2004, Provinsi Sulawesi Barat bisa terwujud. Lautan Jilbab. Selain bersama teater dinasti, di akhir era 80-an dan awal 90-an, Cak Nun juga menghasilkan karya-karya naskah pementasan drama seperti Santri-Santri Hidir, Sunan Sableng dan Baginda Faruk, Keluarga Sakinah, Lautan Jilbab, Pak Kanjeng, dan Perahu Retak. Pementasan Lautan Jilbab diangkat dari judul puisi berjudul sama. Puisi ini tercipta pada tanggal 16 Mei tahun 1987 secara spontan, sore hari sebelum Cak Nun mengisi acara Ramadlan in Campus yang diselenggarakan Jamaah Sholahuddin UGM. Setelah penampilan penyair Taufik Ismail di Boulevard UGM, pentas puisi Lautan Jilbab mendapat sambutan hangat dari 6.000 orang yang hadir. Puisi itu kemudian direvisi, dari 1 judul menjadi 33 teks, disusun dalam buku syair Lautan Jilbab, terbitan tahun 1989. Pada masa Orde Baru ketika itu, pemakaian jilbab di kalangan muslimah Indonesia, terutama di sekolah dan tempat kerja dilarang oleh pemerintah. Karena pemakaian jilbab, dianggap sebagai fenomena politik Islam. Atas bentuk represi Orde Baru itu, Cak Nun yang sejak kecil menentang ketidakadilan, memandang tindakan pemerintah ini melanggar hak asasi perempuan untuk berjilbab. Puisi Lautan Jilbab ini, merupakan resistensi Cak Nun terhadap pembatasan hak asasi manusia oleh Orde Baru. Drama Lautan Jilbab, pertama kali dipentaskan kelompok Sanggar Sholahuddin UGM, disutradarai oleh Agung Waskito dengan supervisor Dr. Kunto Wijoyo. Pementasan ini dianggap memecahkan rekor jumlah penonton. Tidak kurang dari 3.000 penonton pada malam pertama, dan sekitar 2.000 penonton saat malam kedua. Karena antusias yang tinggi itu, drama ini dipentaskan di banyak kota selain Yogyakarta, yaitu di Madiun, Malang, Surabaya, Bandung, Jember, dan Makassar. Puisi dan pementasan teater Lautan Jilbab tak ubahnya sebuah ajakan perlawanan. Sejak itu pemakaian jilbab punya arti perlawanan terhadap otoritarianisme Orde Baru. Cak Nun mengungkapkan alasan perlawanannya. Pakai jilbab atau tak berjilbab adalah otoritas pribadi setiap wanita. Pilihan atas otoritas itu silahkan diambil dari manapun, dari studi kebudayaan, atau langsung dari kepatuhan teologis. Yang saya perjuangkan bukan memakai jilbab atau membuang jilbab, melainkan hak setiap manusia untuk memilih. Menurut Niels Murder, seorang sosiolog Belanda, yang perhatian kepada perkembangan sosiokultural Indonesia, sejak pentas Lautan Jilbab oleh Cak Nun bersama Sanggar Sholahuddin digelar, busana muslimah berjilbab menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. ICMI, pertemuan MH Ainun Najib dan B.J. Habibie tahun 1991. Cak Nun tidak menamatkan kuliah, tetapi ia dipandang sebagai salah satu intelektual terkemuka di Indonesia. Dekan Fakultas Psikologi UI tahun 1991,
Dr. Yaumil Agus Akhir, mengatakan bahwa Cak Nun layak diberi gelar Doktor Honoris Causa, atau bahkan profesor karena pikiran dan wawasannya yang luas dan didukung analisis yang tajam. Pada usianya yang belum genap 40 tahun, Cak Nun dimasukkan ke dalam jajaran kepengurusan ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang dibentuk pada Desember tahun 1990, dipimpin oleh B.J. Habibie. Terkait hal ini, Cak Nun sejak awal mempertanyakan keterlibatannya di ICMI dengan bersurat langsung ke B.J. Habibie karena namanya dimasukkan dalam jajaran pengurus ICMI tanpa konfirmasi dan persetujuan resmi darinya. Cak Nun kemudian menerima dijadikan Ketua Bidang Dialog Kebudayaan, lantaran B.J. Habibie menjanjikan ICMI mampu menyelesaikan persoalan Waduk Kedung Ombo. Namun, ICMI tidak berhasil membantu masyarakat Kabupaten Sragen, Boyolali, dan Grobogan, yang tertindas karena tidak mendapatkan ganti rugi tanah yang digunakan Orde Baru untuk pembangunan waduk. Karena itu, Cak Nun memutuskan keluar dari ICMI. Pada bulan Februari tahun 1991, secara resmi Cak Nun mengirimkan surat pengundurannya langsung kepada B.J. Habibie. Praktis hanya 2 bulan ia menjadi pengurus ICMI. Tuan Kanjeng. Pak Kanjeng merupakan naskah Cak Nun, yang dipentaskan untuk mengkritik dan merespons kesemena-menaan penguasa rezim Orde Baru ketika membangun Waduk Kedung Ombo. Setelah sebelumnya sangat sulit sekali mendapat izin pentas, tanggal 16 dan tanggal 17 November tahun 1993 di Purna Budaya Yogyakarta dan sekarang menjadi Pusat Kebudayaan Kusnadi Harjo Sumantri UGM, lakon Pak Kanjeng dipentaskan. Lakon ini memotret perlawanan seorang warga, yaitu Pak Jenggot, dalam menolak pembangunan Waduk Kedung Ombo di Boyolali, Jawa Tengah. Pementasan ini ditampilkan dengan bahasa yang sangat deras, keras, tajam, pintar, dan sarkastis. Pementasan lakon Pak Kanjeng, naskah M.H. Ainun Najib tahun 1993. Pak Kanjeng diperankan oleh 3 aktor yaitu Joko Kamto, Nevi Budianto, dan Butet Kertarajasa. Ketiganya, masing-masing menggambarkan sebuah pribadi yang terpecah menjadi 3, yang keras melawan, yang lunak toleran, dan yang ragu-ragu. Itu merupakan 3 fase kejiwaan Pak Kanjeng dalam menghadapi kekuasaan Orde Baru. Pementasan ini digarap oleh komunitas Pak Kanjeng, yang memang diambil dari judul naskah ini dengan forum penyutradaraan oleh 9 sutradara. Selain ketiga pemainnya, dalam forum sutradara ini turut terlibat pula Agus Nur, Indra Tranggono, Jajuk Ferianto, dan Cak Nun sendiri. Gagasan berani dan keras dalam pementasan lakon yang mengkritik Orde Baru ini, menyebabkan pertunjukannya dilarang di berbagai kota. Bagi Cak Nun sendiri, Pak Kanjeng bukan terutama sebuah pertunjukan, melainkan sebuah laboratorium budaya. Laboratorium Pak Kanjeng yang kemudian dalam pementasan-pementasan selanjutnya menjadi komunitas Pak Kanjeng atau KPK. Komunitas ini pada akhirnya mengalami perubahan format, bermetamorfosa menjadi gamelan Kiai Kanjeng yang diinisiasi oleh Toto Raharjo. Personel awal adalah Nevi Budianto, Joko Kamto, Bayu Kuncoro, Narto Piul. Selanjutnya beberapa personel baru pun direkrut ketika itu seperti Bobit, Joko SP, Azit Dewa, Yoyo Prasetyo, Imong, Ismarwanto, Ardani, dan Gianto. Kemudian Kiai Kanjeng pada tahun-tahun selanjutnya selalu bersama Cak Nun dalam melayani masyarakat. Televisi dan radio. Setelah sebelumnya Cak Nun banyak menyampaikan gagasan dan kritiknya lewat media cetak, ceramah, pementasan musik puisi, dan pertunjukan drama, pada pertengahan 1990-an, beliau memanfaatkan media audiovisual. Bersama Kiai Kanjeng, pada tanggal 29 April tahun 1996 Cak Nun mementaskan musik puisi Talbiyah Cinta di RCTI, untuk menyambut Idul Adha. Beberapa seniman terlibat seperti Ita Purnamasari, Novia Kolopaking, Gito Rolis, Dewi Gita, Amak Baldun, Amoroso Katamsi, dan Wiwik Sipala. Masih pada tahun 1996, stasiun televisi Indosiar setiap hari menyiarkan program acara cermin yang digagas Cak Nun dan Uki Bayu Sejati.
Dengan pembawaannya, Cak Nun mengajak para penonton untuk tenang dan rileks ketika menikmati tontonan berdurasi sangat singkat sekitar 1 atau 2 menit. Cak Nun muncul di antara tayangan iklan atau acara-acara lainnya sebanyak 70 episode. Pesan yang disampaikannya cukup variatif, tak lepas dari sentuhan moral agama dan masalah sosial. Program ini dimaksudkan Cak Nun untuk menyajikan kepada pemirsa sebuah tayangan yang lebih kontemplatif dan berprioritas moral, di tengah kondisi siaran televisi yang dipenuhi hiburan-hiburan ringan, dan hanya mimpi-mimpi. Selain cermin di Indosiar, Cak Nun juga pernah memproduksi dan menayangkan sebuah talk show yang bernuansa santai tapi berisi tema-tema serius dan kritis. Acara yang tayang setiap Kamis malam ini bernama Gardu. Cak Nun dilibatkan dalam sebuah perhelatan besar di masa Orde Baru yang mendapat porsi tayangan media sangat penting, yaitu siaran malam takbiran tahun 1997. Bertempat di kawasan Monumen Nasional, Monas, acara yang bertajuk Gema Zikir dan Takbir digelar, penting karena Presiden Soeharto memimpin langsung takbiran itu. Sebuah momen langka Soeharto takbiran nasional, bersama Soeharto dalam takbiran itu adalah Wakil Presiden Tri Sutrisno, Haji Rhoma Irama, Kiai Haji Zainuddin MZ, Cak Nun, Prof. Der Quraisy Shihab, Kiai Haji Hasan Basri, Muammar ZA, dan Kiai Haji Ilyas Ruhiyat. Takbiran yang memang bernuansa politik namun juga kental dengan unsur budaya. Hadirnya Raja Dangdut Rhoma Irama dan Cak Nun menjadi magnet tersendiri. Takbir dan zikir penuh warna kesenian nuansa Islami yang tidak monoton. Sebuah penggalan zikir pencerahan di masa menjelang krisis moneter itu disampaikan Cak Nun. Wahai engkau pembuka segala pintu, mohon, jangan lagi bukakan pintu kelaliman di hati kami. Jangan bukakan lagi pintu kekerasan dan kebrutalan. Jangan bukakan pintu benci dan dengki di dalam jiwa kami. Mohon, jangan bukakan api dari lubuk nafsu kami. Ya Allah, jangan bukakan pintu kerusuhan lagi. Selain televisi, Cak Nun juga berkomunikasi kepada masyarakat lewat frekuensi radio. Rekaman suara pemikirannya pernah disiarkan Radio Delta FM dalam tajuk Catatan Kehidupan. Bulan Ramadan tahun 2018 dan 2019, Cak Nun juga menyampaikan pesan-pesannya dalam program radio Suara Surabaya bertajuk Tasbih. Reformasi 1998. Pada masa Orde Baru, sejak 80-an, Cak Nun termasuk salah satu tokoh masyarakat yang vokal dan kritis kepada Soeharto. Beliau seringkali menempatkan diri dalam oposisi langsung melawan pemerintahan Orde Baru. Kegiatan-kegiatannya banyak sekali dicekal, dan dibatasi ruang geraknya oleh TNI dan Polri. Perjuangannya melawan segala bentuk ketidakadilan Orde Baru mencapai titik puncaknya tahun 1998. Reformasi 1998 merupakan episode perjalanan Republik Indonesia yang melibatkan banyak pihak dan elemen masyarakat Indonesia. Masing-masing memiliki peran, termasuk peran signifikan Cak Nun dan beberapa tokoh nasional. Detik-detik lengsernya Soeharto. Pada Mei tahun 1998, kerusuhan pecah di berbagai kota, termasuk Surakarta, Bandung, dan Palembang usai terjadi penembakan dalam demonstrasi yang menewaskan mahasiswa Universitas Trisakti tanggal 12 Mei. Dikenal dengan tragedi Trisakti, Jakarta rusuh tanggal 13 Mei, dan puncaknya, tanggal 15 Mei beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta hangus terbakar. Ratusan orang tewas. Tanggal 16 Mei, di tengah suasana Jakarta yang rusuh, beberapa intelektual berkumpul di Hotel Regent. Di antaranya Cak Nun dan Nurholis Majid atau Cak Nur. Dalam pertemuan ini, didiskusikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri krisis ekonomi, sosial, politik yang intinya, Soeharto harus lengser. Tapi bagaimana caranya menyampaikan itu ke Soeharto, karena sebelumnya pernah ditempuh lewat Quraisy Shihab, tapi Menteri Agama ini menolaknya. Cak Nun, pada pertemuan itu mengeluarkan ide untuk membentuk opini bersama militer. Ide pembentukan opini ini, sebelumnya sudah dilakukan Cak Nun, pada Forum Padang Bulan,
tanggal 11 Mei di Jombang, yang menyampaikan seruan Soeharto untuk lengser, waktunya sudah hampir habis. Cak Nun juga menerbitkan selebaran terang benderang, sudah ditulis sejak tanggal 8 Mei dan dikirimkan ke berbagai media massa namun tidak ada yang memuatnya. Cak Nun menyatakan tegas, Pak Harto turun, TNI berpihak pada rakyat. Secara khusus di pertemuan Padang Bulan itu, Cak Nun mengajak masyarakat melantunkan wirid dan zikir bersama yang dipuncaki pembacaan Hizib Nasr yang dipimpin Bu Kalimah, ibunda beliau. Setelah pertemuan di Hotel Regent, tanggal 16 Mei malamnya, Cak Nun, bersama Utomo Dananjaya, Malik Fajar, dan S. Derajat merumuskan 4 prosedur lengsernya Soeharto dengan meminimalisir korban dan memaksimalkan efektivitas kenegaraan. 4 prosedur ini termaktub dalam surat Husnul Hatimah yang rencananya akan diserahkan kepada Soeharto. Para perumus surat itu sebenarnya berasal dari sebuah kelompok diskusi rutin, yaitu Majelis Reboan yang salah satunya diselenggarakan di Jalan Indramayu 14, Menteng, Jakarta. Keesokan harinya, tanggal 17 Mei surat yang lengkapnya berjudul Semuanya Harus Berakhir Dengan Baik, Husnul Hatimah, itu, dikabarkan kepada para wartawan di hotel wisata, oleh Cak Nun, dan kawan-kawan. Konferensi pers itu menjadi pembicaraan di banyak media esoknya, tanggal 18 Mei. Pada tanggal 18 Mei itu juga, surat tersebut disampaikan ke Soeharto melalui Mensesnek ketika itu, Saadillah Mursyid. Sore harinya, tak diduga, Harmoko sebagai ketua DPR dan MPR yang dikenal setia kepada Soeharto, membacakan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri dengan arif dan bijaksana. Malam harinya, ternyata Soeharto menyambut baik usulan untuk Husnul Hatimah. Melalui Saadillah Mursyid, Presiden Soeharto menghubungi Cak Nun, dan menyatakan bersedia mundur kapan saja. Kabar itu pun diteruskannya kepada Cak Nun. Setelah usulan dalam surat Husnul Hatimah diterima, dan menyatakan akan mundur, Soeharto ingin merundingkan cara lengser terbaik, tercepat, tetapi berisiko minimal bagi bangsa Indonesia. Pak Harto ingin membahasnya bersama perumus surat itu dan tokoh-tokoh Muslim segera. Soeharto secara khusus meminta agar Gus Dur diikut sertakan. Cak Nun mengusulkan agar Amin Rais juga diundang, tapi ditolak Soeharto. Tanggal 19 Mei pagi, pukul 9 tokoh masyarakat diterima Soeharto di Istana Merdeka, yaitu Cak Nun, Gus Dur, Ahmad Bagja, Kiai Haji Kholil Baidowi, Kiai Haji Ali Yafi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Malik Fajar, dan Sumargono. Selain mereka bersembilan, Cak Nun juga mengajak Yusril Iza Mahendra. Yusril ketika itu bekerja sebagai penyusun naskah pidato kepresidenan yang sebenarnya tidak masuk dalam undangan, tapi Cak Nun memaksa karena Yusril paham hukum ketatanegaraan. Pertemuan tanggal 19 Mei pagi itu dijadwalkan hanya berlangsung setengah jam, tapi ternyata molor hingga 2,5 jam. Dalam pertemuan itu tidak ada perdebatan, tidak ada desakan, tidak ada tawar-menawar kekuasaan. Justru pertemuan itu santai dan penuh gelak tawa. Kesemua tokoh, satu persatu berbicara kepada Soeharto. Semuanya menegaskan beliau harus segera mundur. Pertemuan itu terjadi berkat kepastian malam sebelumnya, ketika Soeharto menyatakan bersedia mundur kepada Cak Nun. Ibarat sebuah pernikahan, pertemuan itu adalah bagian resepsi, karena sebelumnya kepastian akad nikah lengser sudah terjadi. Soeharto berencana akan membentuk kabinet reformasi. Juga, ia menerima usulan adanya semacam komite reformasi, yang berangkat dari gagasan formula keempat reformasi sebagai jalan tengah yang tertera dalam surat Husnul Hatimah. Soeharto meminta Cak Nun untuk memimpin komite itu. Tapi permintaan itu dengan tegas ditolak. Bila kabinet dan komite itu terbentuk, Cak Nun meminta tidak boleh satupun dari tokoh-tokoh yang hadir tanggal 19 Mei itu dimasukkan Soeharto ke dalamnya. Soeharto sebenarnya sangat berharap kepada mereka, karenanya penolakan itu mengecewakannya. Ketika konferensi pers setelah pertemuan, Soeharto belum menyatakan mundur. Ia menyatakan akan melakukan reshuffle kabinet dan memimpin reformasi, juga tak akan bersedia dipilih lagi dalam pemilu mendatang. Tak ada pernyataan yang jelas kapan ia akan benar-benar turun dari kursi presiden selain kode, secepat-cepatnya. Merespons pertemuan itu, Amin Rais mengadakan konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah. Ia mengatakan bahwa dengan tak memberi gambaran program dan tempo yang jelas, Soeharto sama sekali tak memberi titik cerah kepada masyarakat.
itu juga menandakan dengan gamblang Soeharto gagal membaca aspirasi rakyatnya. Pada hari yang sama dengan pertemuan di Istana Merdeka itu, 14 Menteri Kabinet Pembangunan 7 menandatangani surat pengunduran diri dari Kabinet, di Gedung Bappenas dan menolak dimasukkan ke dalam Kabinet Reformasi atau Komite Reformasi yang akan dibentuk. Mereka adalah Akbar Tanjung, A.M. Hendro Priyono, Ginanjar Kartasasmita, Giri Suseno Hadiharjono, Haryanto Danutirto, Justika S. Baharsyah, Kuntoro Mangkusubroto, Rahmadi Bambang Sumadijo, Rahardi Ramelan, Sanyoto Sastrowardoyo, Subiakto Cakrawardaya, Sumahadi, Tanri Abeng, dan Theo L. Sambuaga. Keesokannya, tanggal 20 Mei Soeharto menganggap pengunduran para menterinya yang ramai-ramai mundur, hanya rumor. Sampai Yusril yang berada di kediaman Soeharto di Jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat, mendapat kabar kepastian mundur itu langsung dari Akbar Tanjung, yang menunjukkan kopian surat pengunduran. Surat disampaikan ke Saadillah Mursyid, dan akhirnya Soeharto pun mendapat kepastian kabar itu. Merasa kehilangan dukungan politik, tidak didukung tokoh-tokoh yang menemuinya, dan masyarakat sudah ngamuk, resepsi, lengser itu pun akhirnya terjadi. Pagi hari pukul 9, tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, dan kemudian Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden. Husnul Hatimah. Surat atau konsep Husnul Hatimah merupakan gagasan luhur yang lahir dari pemahaman atas Islam. Cak Nun mengungkapkan, jika ada seorang maling berhenti dari kemalingannya tidak harus melalui peristiwa dikepung lalu dipukuli beramai-ramai dulu. Tuhan masih memberi peluang taubat dan husnul hatimah. Maka Soeharto perlu diambil perasaan dan psikologinya sehingga ia menyadari memang perlu mundur. Kerusuhan yang menewaskan banyak orang termasuk mahasiswa, penculikan-penculikan, situasi ekonomi yang sulit, korupsi kolusi kronisme nepotisme yang akut, represi militer bertahun-tahun, ketidakbebasan berpendapat yang lama, dan berbagai kesalahan Soeharto lainnya, maka bisa dipahami segala situasi itu menyebabkan kebencian dan dendam yang mendalam masyarakat kepadanya. Mereka menghendaki pengalihan kekuasaan total dan tidak menoleransi keterlibatan Soeharto dalam reformasi. Sementara menurut pertimbangan dengan logika berpikir husnul hatimah, yang paling bertanggung jawab atas semua kesalahannya adalah Soeharto sendiri. Nurholis Majid, Abdurrahman Wahid, M.H. Ainun Najib, dan Yusril Iza Mahendra dalam diskusi buku Islam Demokrasi atas bawah di Jakarta tahun 1998. Cak Nun dan kawan-kawan memilih untuk melakukan pendekatan yang berbeda, dengan berusaha tidak hanyut dalam arus kebencian yang tidak proporsional. Mencoba untuk tidak mengutuk-ngutuknya lagi walaupun ingin, karena sering mengalami tindakan represi dari rezim Orde Baru. Sebelumnya, pada HUT Golkar ke-33 tanggal 19 Oktober tahun 1997, Soeharto dalam pidatonya mengisyaratkan siap lengser ke Prabon Madek Pandito. Cak Nun memandang Soeharto yang berkuasa dengan kuat selama 32 tahun. Pada saat militer masih dikendalikan penuh, dalam batinnya saat itu sudah Madek Pandito. Maka tinggal disentuh hatinya agar dirinya menyelesaikan permasalahan dengan husnul hatimah. Sebelum menawarkan husnul hatimah, terlebih dahulu dijelaskan 3 bentuk aspirasi reformasi yang muncul. Pertama, reformasi masih dalam kerangka sistem pemerintahan Orde Baru, yang berarti dilakukan bertahap hingga selesainya masa jabatan tahun 2003. Kedua, reformasi dalam sistem yang sangat berbeda dari Orde Baru, yaitu Soeharto harus mundur. Ketiga, reformasi dengan proses kudeta. Dijelaskan dalam surat tersebut bahwa bentuk pertama tidak banyak menjanjikan dan terlalu lama. Sedangkan bentuk kedua dan ketiga akan memunculkan gerakan penentangan yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Maka Cak Nun, dan kawan-kawan menawarkan bentuk keempat yang tetap mengandung kesulitan, tetapi relatif aman dan dapat memberi landasan legitimasi baru yang kuat untuk pemerintahan yang akan datang. Bentuk keempat inilah sebuah husnul hatimah yang intinya bahwa Soeharto bertekad memimpin sendiri reformasi secara menyeluruh. Dengan menyesali terjadinya krisis moneter, mengakui semua kesalahan dan segala kekeliruannya.
menyerahkan kekayaan pribadi dan keluarga untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian Soeharto memimpin perbaikan-perbaikan yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam legal formal konstitusional. Menyatakan bersedia mundur dari jabatan kepresidenan secepat mungkin melalui cara-cara damai dan konstitusional. Lalu membimbing bangsa Indonesia memasuki milenium ketiga. Juga disampaikan teknis waktu yang matang yaitu selama 20 bulan berikutnya, sampai tidak lebih dari tanggal 10 Januari tahun 2000. Pemilihan umum sudah harus terlaksana, maksimal tanggal 11 Maret tahun 2000 sudah terpilih presiden baru. Komite Reformasi. Gagasan Cak Nur dan Cak Nun selain bersikeras Soeharto untuk tetap mundur adalah, jika memakai logika reformasi, saat Soeharto mundur maka semestinya DPR-MPR juga ikut bubar. Karena keberadaan DPR-MPR selama masa kekuasaan Soeharto, dipandang hanya untuk mengukuhkan jabatan Presiden Soeharto. DPR-MPR dipandang bukan lembaga yang sesuai namanya yang mewakili rakyat. Maka perlu disiapkan komite reformasi yang akan menjadi embrio berdirinya parlemen reformasi sesegera mungkin. Komite reformasi ini merupakan sebuah konsep sebagai langkah alternatif untuk menghindari konsekuensi naiknya B.J. Habibie, yang dianggap masyarakat bagian dari Orde Baru. Karena bila B.J. Habibie menjadi presiden, akan muncul polarisasi konflik yang baru, akan ada kelompok yang setuju kepada B.J. Habibie dan yang menolaknya. Komite reformasi ini semacam MPRS, yang bertugas menyusun undang-undang politik dan pemilu, yang kemudian menyelenggarakan pemilu selama 6 bulan. M.H. Ainun Najib dan Abdurrahman Wahid menjelang pertemuan dengan Soeharto di Istana Merdeka. Soeharto menyatakan akan membentuk komite reformasi dalam konferensi pers setelah bertemu 9 tokoh pada tanggal 19 Mei. Yusril, bersama Saadilah, dipercaya Soeharto untuk merealisasikan pembentukan komite reformasi. Sekitar 45 nama diajak bergabung ke dalam komite reformasi. 45 tokoh yang direncanakan masuk dalam komite reformasi ini antara lain Megawati Soekarno Putri, Gus Dur, Abdul Qadir Jailani, Adnan Buyung Nasution, Fahmi Idris, Y.B. Mangunwijaya, Kwik Kian Gi, Ali Sadikin, Daniel Sparingga, Muladi S.H., Ismail Suni, Iketut Puja, Egi R. Sujana, Sularso Supater, Adi Sasono, Afan Gafar, Arbi Sanit, Ahmad Tahir, Ahmad Tirtosudiro, Ahmad Bagja, Akbar Tanjung, Albert Hasibuan, Anwar Harjono, Anas Urbaningrum, A. M. Fatwa, Malik Fajar, Harun Al-Rashid, Hartono Suhardiman Se, Wiranto, Yusril Iza Mahendra, serta para rektor dari UI, ITB, UGM, Undip, Unair, Unpad, Unhas, IPB, dan IAIN Syarif Hidayatullah. Sebagai pemberi ide dibentuknya komite reformasi, sejak awal Cak Nur dan Cak Nun berjanji untuk tidak terlibat dalam komite maupun pemerintahan pasca lengsernya Soeharto. Ini dilakukan untuk memberi contoh kepada masyarakat bahwa yang mereka lakukan bukanlah bertujuan kekuasaan. Karena kehadiran 9 tokoh Islam ke istana berada dalam posisi dicurigai masyarakat. Para tokoh ini sebelumnya dikenal kritis terhadap Soeharto selama krisis mulai melanda. Cak Nur atau Nur Holis Majid konsisten tidak mau memimpin komite ini, meskipun Soeharto mendesak. Yusril dan Saadilah, pasca pertemuan itu tetap menjalankan perintah Soeharto untuk memformulasikan 45 nama-nama anggota komite reformasi. Namun orang-orang yang dihubungi, mayoritas menolak. Fahmi Idris yang awalnya mau, lantas mulai ragu-ragu. Ismail Suni juga mengiyakan, tapi kemudian tidak mengontak lagi. Berbeda dengan Cak Nur, Cak Nun, dan Gus Dur yang mendukung adanya komite reformasi. Amin Rais menolak gagasan itu karena menurutnya jika ketuanya adalah Soeharto sendiri, komite itu akan kehilangan kredibilitas dan akan sulit mencari tokoh yang kompeten untuk duduk di dalamnya. Bahkan ia memandang, komite reformasi ini hanya cara Soeharto untuk mengulur waktu dan tetap berkuasa. Sebenarnya Amin Rais akan ditunjuk sebagai Presiden Republik Indonesia oleh Komite Reformasi untuk memimpin masa transisi, namun Cak Nur tidak berhasil menjelaskan gagasan itu kepadanya. Pada akhirnya Komite Reformasi pun kandas di tengah jalan, gagal terwujud.
Ora, pate kan? Pada saat konferensi pers dalam pertemuan dengan 9 tokoh di Istana Merdeka, Soeharto mengatakan, tidak jadi presiden tidak patek n. Idiomatik seperti ini bukan berasal dari habitat kulturnya Soeharto di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Istilah patek n lazim diucapkan masyarakat Surabaya. Di dalam pertemuan itu Cak Nur menjadi juru bicara. Ia memberi kesempatan pertama kepada KH Ali Yafi untuk berbicara. Beliau menegaskan Soeharto harus mundur dan mengatakan mungkin ini pahit baginya. Soeharto malah mengatakan, tidak pahit. Saya sudah kapok jadi presiden, yang kemudian menjadi headline berita koran Kompas esoknya, tanggal 20 Mei tahun 1998. Ia dengan guton mengatakan kapok sebanyak 3 kali sehingga Cak Nur menambahkan, kalau orang Jombang itu, bukan kapok, tapi tuwuk atau kekenyangan. Cak Nun pun menimpali, ora dadi presiden, ora patek, n. Gus Dur, oleh Cak Nur, diberi kehormatan untuk bicara pada giliran akhir dan menjadi gongnya pertemuan. Wah, tadi saya ketakutan ketika akan ketemu Pak Harto, kata Gus Dur, sebab saya pikir sampeyan ini monster. Tetapi alhamdulillah ternyata sampeyan ini ya manusia. Kutipan konferensi pers Soeharto yang mengandung istilah ora patek, n, direkam koran Kompas saat itu. Jadi, demikianlah, ada yang juga mengatakan, terus terang saja dalam bahasa Jawanya, tidak menjadi presiden, tidak akan patek, n. Itu kembali menjadi warga negara biasa, tidak kurang terhormat dari presiden asalkan bisa memberikan pengabdian kepada negara dan bangsa. Jadi, jangan dinilai saya sebagai penghalang, tidak sama sekali. Semata-mata karena tanggung jawab saya. 4 Sumpah Soeharto. Presiden Soeharto sudah turun, dan B.J. Habibie menjadi presiden. Di masa kepresidenan Habibie, krisis multidimensi terjadi. Pemimpin-pemimpin politik tidak bisa bersatu. Menurut Cak Nun ketika itu, siapapun bisa bicara apa saja dan bahkan para pemimpin pun sulit dipercaya. Himbauan ulama untuk tidak berbuat rusuh tidak dihiraukan. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Karena itu Cak Nun yang resah dengan keadaan ini memandang keluarga besar bangsa Indonesia perlu melakukan ikrar husnul khatimah. Ikrar yang digagas Cak Nun ini rencananya diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 1999, bertempat di Masjid Baitur Rahman Komplek DPR MPR. Mulanya, ide ini dilontarkan Cak Nun pada saat salat Tarawih Ramadhan, awal tahun 1999, bersama Ginanjar Kartasasmita, Abdul Latif, A.M. Hendro Priyono, dan Akbar Tanjung. Menurutnya, ini satu-satunya cara untuk mencoba membuka pintu krisis legitimasi yang dialami Indonesia. MH Ainun Najib mengundang Soeharto di rumahnya di Jalan Cendana untuk menghadiri ikrar husnul khatimah, Februari tahun 1999. Dalam rencana acara pertobatan nasional bertajuk ikrar husnul khatimah itu, para tokoh nasional diundang. Selain 3 tokoh di atas, tokoh-tokoh yang diundang antara lain, Presiden B.J. Habibie, Wiranto, Gus Dur, Megawati, Amin Rais, para menteri dan tokoh-tokoh lainnya, termasuk Soeharto. Cak Nun mengundang Soeharto secara langsung ketika bertemu dengannya di Cendana sebanyak 2 kali. Tanggal 26 Januari tahun 1999, Soeharto mengundang Cak Nun. Sebelumnya, beberapa kali, orang-orang lain, termasuk anak-anaknya, Hutomo Mandala Putra dan Bambang Trihatmojo, mencoba menghubungkan Cak Nun dengan Soeharto, tetapi tidak berhasil. Menurut Soeharto, Cak Nun termasuk orang yang dia percayai karena di tengah-tengah hujatan kepadanya, Cak Nun dianggap cukup objektif. Dalam pertemuan pertama selama 3 jam di kediamannya, Soeharto menyanggupi untuk hadir pada acara tanggal 14 Februari. Tidak hanya akan hadir, ia setuju untuk membayar semua dosanya dan mengakhiri sisa kehidupan dengan kebaikan-kebaikan dengan menandatangani rumusan 4 Sumpah Soeharto, di hadapan Cak Nun. Sumpah yang rencananya dinyatakan di hadapan seluruh masyarakat, tokoh, dan semua wartawan media cetak dan televisi yang akan hadir itu berisi. 1. Bahwa saya, Soeharto, bersumpah tidak akan pernah menjadi Presiden Republik Indonesia lagi. 2. Bahwa saya,
Soeharto bersumpah tidak akan pernah turut campur dalam setiap proses pemilihan Presiden Republik Indonesia. 3. Bahwa saya, Soeharto, bersumpah siap dan ikhlas diadili oleh pengadilan negara untuk mempertanggungjawabkan kesalahan saya selama 32 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. 4. Bahwa saya, Soeharto, bersumpah siap dan ikhlas mengembalikan harta rakyat yang dibuktikan oleh pengadilan negara. Itulah 4 sumpah yang diucapkan oleh Soeharto. Ide Cak Nun agar Soeharto melakukan pertobatan ini lantas menjadi pemberitaan. Termasuk, menurut Cak Nun, ada pemberitaan miring dengan tuduhan yang penuh curiga dan tafsir aneh-aneh tanpa mengerti inti acara sebenarnya. Berita yang dimaksud dimuat antara lain di Pos Kota dan terbit pada tanggal 3 Februari tahun 1999. Berita-berita itu menggiring opini bahwa acara ini digagas Soeharto sebagai langkahnya menghindari upaya hukum yang sedang diproses untuk menghukumnya. Cak Nun juga mendapat tanggapan bernada negatif dari para tokoh politik yang menganggap Cak Nun telah menjadi mesin politik Soeharto. Gus Dur juga tampaknya kurang antusias dengan ide acara tersebut. Soeharto mengundang Cak Nun kembali ke Cendana tanggal 4 Februari tahun 1999, dan skenario berubah. Karena Soeharto khawatir acara yang rencananya dihadiri 10.000 undangan itu bisa menimbulkan masalah yang memancing demo dan menambah huru-hara. Soeharto tetap berniat melakukan taubat nasuha meskipun tidak dilakukan di tempat acara Cak Nun digelar. Ia akan melakukannya di masjid dekat rumahnya, Masjid Bimantara, Kebon Sirih, dan berjanji akan menjelaskan soal pertobatannya pada tanggal 28 Februari tahun 1999, di masjid dekat kediaman Gus Dur di Ciganjur. Setelah pertemuan kedua itu, kepada wartawan Cak Nun menegaskan, "Ini ide saya dan bukan maunya Pak Harto. Mau datang atau tidak bukan urusan saya." Meskipun Soeharto bersumpah untuk bersedia mempertanggungjawabkan kesalahannya dan mengembalikan harta yang dituduhkan telah dicurinya dengan dibuktikan pengadilan, namun hingga wafatnya tahun 2008, Soeharto tidak pernah sekalipun diadili oleh Penegak Hukum Republik Indonesia. Maiyah. Munculnya masyarakat Maiyah, bagaimana ceritanya, ada di video ini, simak sampai habis. Jika pada masa Orde Baru, aktivitas Cak Nun selalu ramai dalam hiruk-pikuk media massa dan publik nasional, maka setelah reformasi ia memilih jalan sunyi. Cak Nun mundur dari panggung nasional. Cak Nun menjaga jarak dengan media mainstream, karena ia menyadari sepenuhnya potensi destruktif yang kerap dibawa media daripada potensi konstruktifnya. Waktu kegiatannya sebagian besar bersama masyarakat langsung di berbagai pelosok daerah di Nusantara, lebih banyak dibanding sebelumnya. Dalam aktivitasnya itu, Cak Nun bersama Kiai Kanjeng melakukan berbagai dekonstruksi pemahaman atas nilai-nilai, pola-pola komunikasi, metode perhubungan kultural, pendidikan cara berpikir, serta pengupayaan solusi-solusi masalah masyarakat. Aktivitas Cak Nun yang intens bersama masyarakat itu kemudian berkembang sebagai sebuah konsep kebersamaan yang diikuti beragam lapisan masyarakat. Konsep ini kemudian tahun 2001 disebut Maiyah. Secara etimologis, Maiyah berasal dari kata ma'a, bahasa Arab yang artinya bersama, dan arti Maiyah sendiri adalah kebersamaan. Kebersamaan dibangun dengan berpijak pada kebersamaan segitiga cinta, yaitu segitiga antara Allah, Rasulullah, dan makhluk. Inspirasi konsep kebersamaan ini diambil dari Al-Quran yang dikaji oleh Marja, rujukan keilmuan Ahmad Fuad Effendi, bahwa kata ma'a dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 161 kali yang berada dalam relasi atau kebersamaan antara Allah, Rasulullah, dan semua makhluknya. Ada yang melihat Maiyah yang diinisiasi Cak Nun ini sebagai sebuah fenomena gerakan sosial budaya baru yang cukup memberikan harapan kebangkitan Indonesia. Maiyah dianggap sebagai oase di tengah berbagai dahaga sosial, kebudayaan, agama, dan krisis keadilan yang terjadi di Indonesia. Karena kesemua permasalahan itu diakomodasi dan diolah bersama menjadi energi kreatif yang menyiratkan prospek masa depan Indonesia yang lebih baik. Maiyah bisa dikatakan seperti sekolah gratis terbuka atau universitas jalanan untuk berbagai lapisan masyarakat, atau juga mirip pesantren virtual.
Ia seperti menjadi laboratorium sosial yang melatih logika berpikir dan seni manajemen kehidupan. Pun formatnya lain dari berbagai bentuk institusi pembelajaran yang pernah ada. Ia sangat terbuka bagi siapapun. Semuanya boleh datang ke majelis masyarakat Maya. Mereka yang merasa bertuhan, yang ateis, yang apolitis, juga yang politis, yang berpendidikan tinggi maupun tidak sekolah, semuanya boleh. Tanpa ada sekat yang dibangun untuk tujuan pemisahan. Tidak ada sekat berdasarkan agama, kelas sosial ekonomi, dan atas dasar stratifikasi sosial yang selama ini telah terbentuk kehidupan sehari-hari. Ia begitu cair, luwes, rileks, nyaris tanpa struktur baku. Bukan sebuah organisasi. Ia lebih cenderung disebut organisme, yang memiliki karakter seperti ruang yang menampung apapun dan siapapun di dalamnya. Cak Nun mengatakan bahwa sejatinya Ia itu merupakan dinamika tafsir terus-menerus, tidak terlalu penting didefinisikan secara baku. Yang penting keberadaannya bermanfaat bagi masyarakat luas. Toto Raharjo, pimpinan Kiai Kanjeng dan sahabat Cak Nun yang merupakan salah satu sesepuh Ia mengatakan bahwa, meskipun Ia dipandang sebagai sebuah gerakan sosial budaya, agama, bahkan gerakan sufi, menurutnya Ia mengambil posisi cukup sebagai majelis ilmu. Menurut Cak Nun, dengan berposisi sebagai majelis ilmu, Ia dapat menjadi penyokong segala organisasi, pergerakan, ataupun institusi yang ada di masyarakat. Bagi Nahliyin yang Ia akan semakin kuat kenuannya, dan warga Muhammadiyah tambah kuat kemuhammadiyahannya. Ia berupaya untuk selalu berada pada titik seimbang, sebagai penengah, berada pada posisi wasyatiyah, tidak memihak kepada siapapun, baik kekuasaan, ormas, mazhab agama, dan kelompok-kelompok atau aliran-aliran apapun. Padang bulan. Embrio atau cikal bakal Ia berawal dari sebuah pengajian tahun 1994, yang digagas Adil Amrullah, adik Cak Nun. Pengajian ini diselenggarakan di rumah orang tua Cak Nun, di Jombang sebagai jalan silaturahmi Cak Nun dengan keluarga. Karena padatnya jadwal undangan Cak Nun, maka keinginan teman-teman di Jawa Timur untuk bertemu dengannya diputuskan bisa 1 bulan sekali. Cak Dil, panggilan akrab Adil Amrullah, butuh waktu 2 tahun sejak 1992 merayu Cak Nun. Setelah disepakati, akhirnya mulai bulan Oktober tahun 1994 diselenggarakan pengajian rutin. Suasana Padang Bulan pada tahun 90-an. Pengajian itu dinamakan Padang Bulan yang secara kebetulan diadakan setiap pertengahan bulan Hijriah, dan hari kelahiran Cak Nun adalah 15 Ramadan, ketika bulan purnama. Padang Bulan awalnya diikuti 50-60 orang. Bulan kedua 270 orang. Bulan ketiga 500 orang. Setelah lebih dari 14 bulan diselenggarakan, pada awal tahun 1996 membludak hingga 10.000 orang yang puncaknya ketika menjelang reformasi, pernah dihadiri 35.000 orang. Dilihat dari pelat kendaraan mereka, ada yang dari Surabaya, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Cirebon, Malang, Brebes, dan berbagai wilayah Indonesia lainnya. Desa Menturo setiap Padang Bulan diadakan menjadi sangat ramai. Sebenarnya pada masa lalu desa ini juga cukup ramai pada saat Muhammad Abdul Latif atau akrab dipanggil Cakmet, ayah Cak Nun semasa beliau masih hidup. Almarhum mewarnai kegiatan kehidupan masyarakat Menturo. Cakmet mendirikan Madrasah Islamiyah, Mansyaul Ulum, di Menturo Timur tahun 1958. Namun sepeninggal Cakmet pada tahun 1975, keramaian saat itu perlahan meredup. Cak Nun bersaudara pun banyak beraktivitas di luar Jombang. Hanya kakak keduanya, Miftahus Surur atau Cak Mif, yang mendapat amanah melanjutkan perjuangan Cakmet mengurus madrasah. Padang Bulan merupakan bentuk pengabdian anak-anak Cakmet untuk melanjutkan perjuangan, dan menjadi amal jariah dalam pemberdayaan masyarakat. MH Ainun Najib menampung keluh kesah masyarakat. Usai Padang Bulan, sebagai upaya mereka mencari solusi. Suasana desa Menturo saat Padang Bulan pada Maret tahun 2018. Berkas, Padang Bulan pada tahun ke-26. Masyarakat Maya mensyukuri berjalannya Padang Bulan hingga tahun ke-26.
Merespons fenomena padang bulan yang menjadi magnet berkumpulnya ribuan orang di tengah pengawasan rezim Orde Baru saat itu, Cak Nun mengatakan bahwa yang penting fungsinya harus jelas. Fungsi pertama adalah melalui tafsir Al-Qur'an. Padang bulan mencoba merefleksikan penyikapan-penyikapan terhadap masalah-masalah sosial yang akhirnya diharapkan terjadi pembenahan cara berpikir bersama melalui pembelajaran Al-Qur'an. Fungsi kedua adalah pemberdayaan. Ada konsep-konsep yang dicari bersama sebagai alternatif terbaru dalam memberdayakan umat. Karena mereka yang datang ke Padang Bulan dari berbagai daerah dan latar belakang. Padang Bulan tidak hanya pengajian, tetapi ada silaturahmi ekonomi di situ. Di antara mereka ketika itu, yang datang ada tokoh politik, seniman, budayawan, dan selebriti. Seperti Rhoma Irama, Trie Utami, Ari Kusmiran, Imam Utomo, Tajus Sobirin, Permadi, Kemal Idris, W.S. Rendra, hingga Prabowo Subianto. Tujuannya juga beragam. Memang ada yang betul-betul ikut pengajian untuk menimba ilmu. Ada pula yang ingin berkonsultasi menyampaikan keluh kesah sebagai upaya mencari solusi atas masalah mereka. Biasanya mereka diterima Cak Nun usai Padang Bulan. Di antara masyarakat yang datang, ada yang sekadar jajan, aneka makanan yang dijual para penjual dadakan. Luasnya sambutan masyarakat ketika itu dengan diadakannya Padang Bulan, bagi Cak Nun sekeluarga. Yang juga penting adalah pengaruh pengajian itu kepada sang ibunda, Kalimah, beliau wafat 2012. Meski sudah lanjut usia ketika itu, Ibu Kalimah sangat bersemangat untuk mempersiapkan acara sebulan sekali itu. Cak Nun mengatakan bahwa ibunya akan sangat sehat kalau bisa ngerumat banyak orang karena merasa senang. Karena kalau tidak ada kegiatan, mungkin bisa sakit-sakitan. Sejak awal, upaya tafsir dilakukan di Padang Bulan melalui duet Cak Nun dan kakak pertamanya, Cak Fuad, Ahmad Fuad Effendi. Cak Fuad menyampaikan tafsir tekstual, sementara Cak Nun menyampaikan tafsir kontekstualnya. Tafsir tekstual dilakukan seperti lazimnya yang dilakukan para kiai. Beberapa ayat Al-Qur'an dibacakan Cak Fuad, lalu diterangkan arti atau terjemahnya. Cak Fuad juga sering menguraikan makna kata-kata kunci di dalam ayat-ayat tersebut. Kemudian disampaikan tafsirnya dengan merujuk pada beberapa kitab tafsir Al-Qur'an. Cak Fuad juga mencoba menyampaikan pemahamannya sendiri menyangkut ayat-ayat yang tengah dikaji tersebut. Sementara, tafsir kontekstual disampaikan Cak Nun yang berupaya memahami kejadian di masyarakat, baik itu peristiwa politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Cak Nun meletakkan ayat-ayat yang dikaji sebagai sudut pandang, atau ditemukan kaitan-kaitan antara ayat-ayat tersebut dengan realitas sosial. Al-Qur'an tidak diposisikan sebagai objek kajian, melainkan sebagai metodologi membaca realitas. Meskipun begitu, Cak Nun tidak mengklaim bahwa mereka mufasir. Tanggal 13 Oktober tahun 2019, keluarga besar Cak Nun dan masyarakat Mayah mensyukuri perjalanan masih diselenggarakannya Padang Bulan selama 26 tahun. Sinau bareng. Meskipun keberangkatannya dari pengajian, dalam perjalanannya Cak Nun bersama masyarakat Mayah melakukan dekonstruksi atas model pengajian baku yang sudah ada. Kebersamaan di dalam Mayah menawarkan suatu wacana baru berupa gerakan kultural dengan metode yang alami. Forum-forum Mayah adalah peristiwa pertemuan antar manusia yang alami, secara langsung, dan tanpa tendensi materialisme. Kebersamaan yang dibangun di Mayah merupakan upaya meniru Nabi Muhammad dengan Islam di Madinah, yaitu mengupayakan kecerdasan kolektif, swarm intelligence. Kecerdasan komunal ini tidak dibentuk oleh satu atau dua orang pandai, tapi dibuat oleh interaksi antar manusia. Untuk melangkah menuju terwujudnya kecerdasan kolektif itu, Cak Nun dan masyarakat Mayah melakukan sinau bareng, belajar bersama, di mana-mana. Sinau bareng Cak Nun Kiai Kanjeng di Lamongan pada 2018. Tanpa jarak, tanpa sekat, semua berpartisipasi. Sinau bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng dalam pembukaan Dieng Culture Festival 2016. Ada dua bentuk umum sinau bareng, yaitu majelis ilmu yang diadakan sendiri oleh masyarakat Mayah rutin bulanan, dan yang diselenggarakan masyarakat umum pada waktu tertentu dengan mengundang Cak Nun dan Kiai Kanjeng.
Undangan dari masyarakat ke berbagai wilayah Nusantara ini bisa 10-15 kali per bulan. Untuk sinau bareng secara massal, umumnya dilakukan di area terbuka. Durasi sinau bareng sendiri sangat beragam. Umumnya antara 4 hingga 8 jam. Sinau bareng dirasakan sebagai wahana pendidikan alternatif yang semakin hari, masyarakat yang hadir berusia sangat muda. Dari generasi milenial dan generasi Z. Setidaknya ada 10 hal yang bisa diperhatikan dalam melihat perbedaan sinau bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng dengan pengajian-pengajian pada umumnya. Opinium. Konsep sinau bareng yang lahir dari rahim Mayah yang berangkat dari kultur berdaya bersama ini, selanjutnya bisa diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan. Tidak harus berupa pengajian dalam skala besar, yang terpenting inti konsepnya membangun kecerdasan bersama, bisa diaplikasikan. Seperti yang digunakan dalam aplikasi bersistem operasi Android bernama Opinium, sebuah aplikasi berbasis komunitas yang menyediakan alternatif kurasi informasi. Kurasi ini dibangun dari diskusi untuk menguji bersama keabsahan sebuah informasi, demi menghindari hoax. Salah satu fitur utama dalam aplikasi Opinium adalah sinau bareng. Melalui fitur ini, setiap pengguna dapat membangun reputasi dan kredibilitas mereka melalui interaksi silang berbagai bidang studi. Semua pendapat dan diskusi di forum sinau bareng dapat diuji dan dikuratori oleh pengguna lain. Dengan parameter manfaat visual terbuka, sinau bareng menjadi laboratorium interaksi informasi yang penggunanya dapat menilai seberapa besar pengaruh dampak positif setiap pengguna. Majelis Masyarakat Mayah. Berawal dari Padang Bulan tahun 1994, Mayah sebagai majelis ilmu kemudian berkembang. Masyarakat Mayah di berbagai daerah berupaya melingkar setiap bulan, untuk istiqomah sinau bareng. Setidaknya lebih dari 60 majelis masyarakat Mayah digelar setiap bulannya. Mokopat Syafaat, Yogyakarta, diselenggarakan sejak tahun 1999 di TKIT Alhamdulillah, Taman Tirto, Kasihan, Bantul setiap tanggal 17 bulan Masehi. Gambang Syafaat, Semarang, diselenggarakan sejak Desember tahun 1999 di Masjid Baitur Rahman, Simpang 5, Semarang setiap tanggal 25 bulan Masehi. Kenduri Cinta, Jakarta, diselenggarakan sejak Juni tahun 2000 di Taman Ismail Marzuki, Tim pada hari Jumat, malam hari, di minggu kedua setiap bulan Masehi. Bangbang Wetan, Surabaya, diselenggarakan sejak tahun 2008 di Surabaya, sehari setelah Padang Bulan di Jombang diadakan. Paperandang Mandar, Sulawesi Barat, sejak tahun 1998. Juguran Syafaat, Banyumas Raya. Maneges Kudroh, Magelang. Waro, Kaprawiran, Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo. Damar Kedaton, Gresik. Majelis Gugur Gunung, Ungaran. Jamparing Asih, Bandung. Relegi, Malang. Mayah Dusun Ambengan, Lampung. Suluk Pesisiran, Pekalongan. Suluk Surakartan, Surakarta. Lingkar Daulat Malaya, Tasikmalaya. Magar Maya, Sukabumi. Kidung Syafaat, Salatiga. Likuran Paseduluran, Kebumen. Sabamaya, Wonosobo. Mayah Balitar, Blitar. Pasemuan Bebrayan, Cilacap. Majelis Alternatif, Jepara. Lingkar Mayah Klaten, Klaten. Poci Mayah, Tegal. Mayah Blora, Blora. Mayah Kahuripan, Gunung Kidul. Mayah Kalijagan, Demak. Mayah Kanoman, Pemalang. Manunggal Syafaat, Kulon Progo. Wisma Mutafailin, Sragen. Sedulur Mayah, Kudus. Wolulasan, Purworejo. Jembaring Manah, Jember. Rampak Osing, Banyuwangi. Sanggar Kedirian, Kediri. Selapanan, Bojonegoro.
Semesta Maya, Lamongan. Tasawuf Cinta, Nganjuk. Sendon Waton, Rembang. Sultan Penanggungan, Pasuruan. Jimat, Tuban. Paseban Majapahit, Mojokerto. Damar @ Sumenep. Padang @ Bangkalan. Batang Banyu, Banjarmasin. Mayah Ternate, Ternate. Mayah Cirebes, Cirebon. Sibar Kasih, Cikarang. BG Silampari, Lubuk Linggau. Suluk Bahari, Tanjung Pinang. Mayah 28an, Lampung. Batam Mayah, Batam. Maswisani, Bali. Tong Il Korea, Korea Selatan. Mafaza, Eropa. Demikian kisah dan perjalanan seorang Cak Nun atau MH Ainun Najib, semoga bisa menginspirasi banyak orang terutama kalangan milenial generasi muda sekarang ini. Kecintaannya pada Indonesia membuatnya tidak pernah sedikit pun berpaling dari dunia yang melambungkan namanya tersebut. Bahkan hingga di usianya yang sudah mulai sepuh ini, beliau masih setia untuk tetap melestarikan budaya negeri dalam setiap kesempatan. Kini, saatnya generasi muda meneruskan apa yang sudah dimulai oleh Cak Nun, yaitu terus belajar dan melestarikan budaya Indonesia. Ambil hikmah dan pelajaran yang telah beliau berikan kepada kita semua, terutama kaum muda untuk selalu berjuang baik untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat sekitarnya. Terima kasih kami ucapkan kepada Mbah Nun dan keluarga besar Mbah Nun di Jombang serta seluruh jamaah Mayah di seluruh penjuru Nusantara. Semoga biografi yang jauh dari layak ini, sedikitnya mengobati kerinduan kami akan sosok Mbah Nun yang selalu menemani kami generasi muda untuk selalu percaya diri dalam menyongsong masa depan. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan, tapi rasanya tidak akan pernah habis-habisnya menggali ilmu tentang kehidupan yang telah beliau berikan kepada kami. Salam Mayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.